Apa sih Pak yang dimaksud oleh Bung Karno dengan berkepribadian di bidang budaya itu? Dan apa indikator-indikatornya untuk kita bisa memahami bahwa kita sudah berdikari sudah berkepribadian di bidang budaya atau belum? Terima kasih bahwa Trisakti ini tidak bisa dipisahkan, satu kesatuan. Jadi kalau ingin berinteraksi pada tahun 60, Karno berpikir bahwa Indonesia berada dalam tarikan antara dua kutub. Kutub merah, beruang putih pasca Perang Dunia Kedua, di mana situasinya in between. Sebagai negara baru merdeka, maka situasinya membutuhkan sesuatu yang bisa berinteraksi dalam dunia internasional sebagaimana dalam pembukaan, ikut serta dalam perdamaian dunia. Tapi bagaimana kita punya jati diri? Artinya apa? Trisakti yang mewujud dalam tiga itu bermartabat, berdaulat, dan berkepribadian menjadi sebuah satu kesatuan. Cuman khusus dalam kepribadian, maka ya pilar pokok dari sebuah negara bangsa adalah bagaimana bangsa itu menjadi bangga terhadap budayanya, bangga terhadap apa yang dihasilkan oleh bangsanya sendiri, sehingga dalam berinteraksi dengan dunia internasional tidak kehilangan jati diri atau istilah Bung Karno kepribadian. Artinya apa? Ini menjadi kunci utama. Apabila negara bangsa tidak lagi memiliki kepribadian, maka cepat atau lambat akan menjadi hilang, atau istilahnya Bung Hatta itu akan tenggelam ke dasar laut. Artinya apa? Kepribadian menjadi pilar pokok dalam interaksi dengan dunia internasional. Dan tahun 60 untuk meredakan ketegangan, maka Indonesia menjadi pilar utama sebagai penyatu dua kutub yang disebut non-blok. Artinya apa? Dalam hal ini bukan berarti kita tidak punya jati diri, kita harus punya jati diri yang sangat kuat. Dan ini menjadi sangat penting. Indikatornya apa? Dan sekarang kita berusaha merumuskan dalam indeks, istilahnya indeks pemajuan kebudayaan. Yang pertama adalah bagaimana kepribadian itu adalah punya ketahanan sosial budaya. Indikatornya salah satunya adalah kesediaan kita untuk menerima perbedaan tetangga kita yang berbeda dari segi ras, suku, agama. Yang kedua, kesediaan untuk menerima pemimpin yang berbeda. Terus yang ketiga, ada kesediaan untuk menerima hal yang berbeda menjadi sebuah potensi yang menyatukan. Yang kedua, ekspresi budaya. Kita berusaha memuliakan warga negara yang punya ekspresi. Kalau sudah ekspresinya tidak dihargai, yang seperti yang terjadi di Medan, mau kuda lumping aja menjadi persoalan. Yang kedua di Purwakarta, karya-karya seniman patung dihancurkan. Terus yang ketiga ada juga di Jawa Barat, sebuah provinsi yang berusaha untuk mereduksi gerakan istilahnya tari goyang Sunda, yaitu 3G, kita giol goyang, dianggap sesuatu yang bersifat erotis. Begitu juga yang saya riset di Banyuwangi, awalnya gandrung itu bersifat erotis, tapi pada saat perkembangannya berinteraksi dan meyakinkan bahwa ada hal-hal yang menyatukan, yaitu ada usaha untuk menghentikan sebelum subuh dengan gerakan simbolik berupa tari sepulang subuh, ada wacana-wacana salaman wa taslimun, ada hadra kuntulan dan sebagainya, ada bacaan-bacaan yang bisa disepakati. Maka yang terjadi adalah bisa diterima. Memang yang terjadi ada juga oknum pejabat yang berusaha menggeser hari H yang bersifat sakral karena kaitannya dengan pertimbangan ekonomi supaya banyak turis asing datang. Maka yang terjadi, jadwal ritus yang seharusnya X itu digeser ke hari H dengan alasan material supaya banyak yang datang. Kalendernya sudah digeser, artinya ngamuklah masyarakat itu. Jadi kehilangan nilai ya Pak ya, nilai secara kulturalnya ya. Ya begitu juga yang terjadi di Maluku ketika ada bambu gila membakar kemenyan, ada sesaji berupa sisir dipersoalkan oleh para pemuka agama bahwa ini kok mengundang setan. Akhirnya dalam perkembangannya terjadi proses berkelanjutan, akhirnya terjadi titik temu bahwa ini ekspresi yang harus dirayakan perbedaannya. Yang ketiga adalah yang berkaitan dengan literasi. Literasi kita itu minim sehingga yang terjadi adalah penuh stigma, penuh bias. Personal bias istilahnya dalam sejarah itu, personal bias, grup prasangka kelompok. Selanjutnya adalah pendidikan. Nah, pendidikan formal kita berusaha untuk memasukkan yang disebut dengan profil pelajar Pancasila.
yaitu proyek pelajar yang iman takwa, yang kedua adalah nalar logis, yang ketiga adalah kebinekaan global, yang keempat kemandirian, dan selanjutnya bisa diimplementasikan dalam satuan pendidikan, baik di jalur, jenjang, maupun di jenis pendidikan. Begitu juga di pendidikan non formal, saat kegiatan belajar masyarakat berusaha untuk menyebarkan materi-materi buku teks yang berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan itu, karena literasi bukan hanya literasi berkaitan dengan kewarganegaraan, literasi numerik, literasi sains, tapi juga literasi yang berkaitan dengan kebudayaan, merayakan perbedaan dalam sebuah satu kesatuan, bukan merayakan perbedaan untuk memisahkan. Yang keempat adalah gender, kesetaraan gender. Terus yang kelima kaitannya dengan yang berkaitan dengan ekonomi budaya. Ekonomi budaya yang menurut hasil riset kawan-kawan di Kemendikbud posisinya paling rendah dalam indeks ini, karena 35 yang tinggi justru adalah indeks ketahanan sosial budaya. Artinya apa? Sekencang apapun perubahan yang terjadi, saya yakin di masyarakat masih ada ketahanan sosial budaya, dan skornya tinggi 73,58. Artinya apa? Ketahanan sosial budaya untuk mereduksi, mengendalikan perubahan ngeli neng ora keli itu hanyut tapi tidak berada dalam arus perubahan tapi tidak hanyut, itu menjadi sebuah keniscayaan, dan ini sangat bagus untuk ke depan.